Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman a'azzakumullah, pada pertemuan kita di pagi hari ini kita masuk kepada bab yang ke-51, yaitu babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian biha, dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang ilhad, yang mulhid, yang menyimpang fi asma'ihi, terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya tamamul ayati, sempurnanya ayat, sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jadi judul bab ini yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala, yaitu ayat 180 dari surat Al-A'raf, yang dimana di dalam ayat ini terdapat menetapkan nama-nama yang paling indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menetapkan nama-nama yang paling indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelaskan ilhad. Ya, ilhad itu artinya adalah penyimpangan terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam bab ini terdapat dua faedah sekaligus. Yang pertama adalah secara umum, yaitu menetapkan bahwa seluruh nama-nama yang paling indah mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu kemudian yang kedua, bahwa ada ilhad, yaitu penyimpangan terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang sebelumnya di dalam kitab ini, yaitu bab ke-40, ada pembahasan, yaitu babu man jahada syai'an minal asma'i was sifati. Bab terkait dengan orang yang mengingkari salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti itu termasuk bagian daripada ilhad juga, ya. Bagian daripada ilhad, itu mengingkari salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Berkata Syekh Al-Musannif rahimahullahu taala, "Dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas." Al-Imam Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Yulhiduna fi asma'ihi. Ilhad terkait dengan nama-nama Allah. Yusyrikuna, yaitu menyekutukan Allah. Jadi di antara makna ilhad yang disebutkan di dalam ayat ini yang ditafsiri oleh sahabat Abdullah bin Abbas, yaitu menyekutukan Allah. Wa anhu, dan juga dari sahabat Abdullah bin Abbas, sammawul lata minal ilahi. Mereka, orang-orang musyrik, menamai Lata. Minal ilahi diambilkan dari ilah. Itu dari nama Allah al-ilah. Wal Uzza, dan mereka menamai Uzza, ini berhala, minal azizi, dari nama Allah al-aziz. Wa anil a'mashi, dan dari al-a'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah yang bukan termasuk bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah yang bukan termasuk bagian dari nama-nama Allah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid. Ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Arada al-musannif rahimahullahu bihadzal babi, al-musannif menginginkan dengan bab ini ar-radda, membantah, ala man yatawassalu ilallahi bil amwati, kepada atau membantah orang yang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sudah mati. Wa annal masyru'a, dan sesungguhnya yang disyariatkan adalah at-tawassulu ilallahi, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, bi asma'ihi, dengan nama-nama Allah al-husna, yang paling indah. Wasifatihil ulia, dan sifat-sifat Allah yang paling tinggi, yaitu fad'uhu biha tadi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah yang paling indah. Bukan dengan menyebut nama-nama berhala yang itu diambilkan dari nama-nama Allah. At-tarajim, ini biografi Al-A'mash, disebutkan tadi dari A'mash. Huwa, namanya Al-A'mash adalah Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Ya, Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Al-Faqih, ya, Al-Kufi ini Kufah, orang Kufah. Al-Faqih, yang ahli fiqih. Thiqatun, ya, beliau thiqat, terpercaya. Hafizun, lalu kemudian hafidh. Wara'un, dan wara'. Mata sanata 47 ba'da mi'ah. Wafat pada tahun 147 rahimahullahu. Al-asma'ul husna, nama-nama yang paling indah, ya, allati balaghatil ghayata fil husni, yang mencapai puncak dalam hal keindahan. Falaysa fil asma'i, maka tidak ada di dalam nama-nama ahsanu minha, yang lebih bagus daripada nama-nama Allah. Wa akmalu, dan yang lebih sempurna, tidak ada. Wala yaqumu ghairuha maqamaha, dan yang selain nama-nama Allah yang paling indah ini tidak bisa menggantikan nama-nama Allah, menempati tempat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ai is'aluhu, memintalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah itu. Wa tawassalu ilaihi biha, dan bertawassullah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan,
dari hadisnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa inna lillahi tis'ata wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang yang meliputinya, artinya dia mempelajarinya secara menyeluruh, menghafalkannya, memahaminya, dan mengamalkan konsekuensinya, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witra. Dan Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Artinya ganjil di sini, ya di antara maknanya ya esa hanya Allah Subhanahu wa taala. Wadharul ladzina, dan tinggalkanlah orang-orang, ay utrukuhum. Wadharul ladzina, dan tinggalkanlah orang-orang, ay utrukuhum, tinggalkan mereka. Wa a'ridu an mujadalatihim, dan berpalinglah kalian dari berdebat dengan mereka. Jangan berdebat dengan mereka, orang-orang yang ilhad. Yulhiduna al-ilhadu al-mailu. Ya, al-mailu itu ya condong atau melenceng ya, melenceng. Ayyamiluna biha 'anis shawabi, dia melenceng dari kebenaran. Itu namanya ilhad. Imma bijahdiha, dengan mengingkari nama-nama Allah, au jahdi ma'aniha, atau mengingkari makna dari nama-nama tersebut. Jadi dia ingkari nama itu seperti Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan nggak punya nama Allah Subhanahu wa taala. Atau mengingkari maknanya. Ditetapkan nama tapi nggak punya makna seperti Mu'tazilah. Au ja'liha asma'a li ba'dil makhluqat, atau menjadikan nama-nama tersebut sebagai nama untuk makhluk. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dijadikan nama untuk makhluk. Yulhiduna fi asma'ihi, ya ilhad terkait dengan nama-nama Allah, ayyushrikuna ghairahu yushrikuna ghairahu, yang menyekutukan selain Allah, fi asma'ihi, terkait dengan nama-nama Allah. Yushrikuna ghairahu, ya sekutukan Allah Subhanahu wa taala, fi asma'ihi, terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya katasmiyatihim, ya seperti mereka menamai, katasmiyatihim as-sanama ilahan, seperti mereka menamai berhala, dia namai dengan nama ilah. Ya, dia namai dengan nama ilah, dengan nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang mereka perbuat. Wa'idun syadidun, ini adalah merupakan ancaman yang sangat keras. Wa tahdidun, dan yang menakut-nakuti. Binuzulil uqubati bihim, turunnya siksa kepada mereka yang menyimpang dari nama-nama Allah. Wa anhu, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas, ay'ani bin Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas, samaul Lata, mereka menamai Lata, ya dari al-ilah. Ini bayanun, penjelasan li ma'na al-ilhadi fi asma'ihi, penjelasan terkait dengan makna ilhad dalam nama-nama Allah. Di antaranya annahum ishtaqu minha, bahwa mereka menjadikan atau memunculkan dari nama-nama Allah asma'an li asnamihim, nama-nama untuk berhala mereka. Yudkhiluna fiha ma laysa minha, atau memasukkan ke dalam nama-nama Allah yang bukan termasuk bagian dari nama-nama Allah. Misalnya Allah dinamai dengan Al-Abu, Bapak misalnya ya. Ini termasuk ilhad, menyimpang. Nggak ada nama Allah adalah Bapak. Ayyudkhiluna fi asma'illahi, mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah ma lam yusammi bihi nafsahu, yang dimana mereka tidak menamai diri mereka sendiri, yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama tersebut,
walam yusammi bihi rasuluhu, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menamai Allah dengan nama tersebut. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global ayat ini. Akhbara ta'ala an nafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang dirinya. Anna lahu asma'an, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama. Qad balagatil ghayata fil husni wal kamal, yang sampai pada puncak dalam hal keindahan dan kesempurnaan. Jadi ini poin satu yang terdapat dalam ayat tadi, walillahil asma'ul husna, hanya Allah yang memiliki nama-nama yang paling indah, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ya, itu yang pertama adalah penetapan seluruh nama-nama dan makna-maknanya. Bukan hanya nama, tapi plus juga maknanya, bahwa nama tersebut dan makna yang dikandung dari nama tersebut mencapai puncak yang paling tinggi dari keindahan dan kesempurnaan. Lalu yang kedua, wa amara ibadahu fad'uhu biha. Dan Allah perintahkan hamba-hambanya ayyas'aluhu, agar meminta kepada Allah, wa yatawassalu ilaihi, dan bertawassul kepada Allah, biha, dengan menyebut nama-nama yang paling indah tersebut, yaitu al-asmaul husna. Dan yang ketiga yang dikandung di dalam ayat ini, wa ayyatrukul ladzina yamiluna bihadhil asma'il jalilati. Dan hendaklah hamba-hamba itu meninggalkan, ayatruku, meninggalkan, alladzina yamiluna, yang mereka menyimpang, melenceng, bihadil asma'il jalilati, terkait dengan nama-nama yang agung ini, ila ghairi al-wajhati salimati, kepada arah yang tidak selamat, ya, menyimpang dari arah yang tidak selamat. Ya, wa yanharifuna biha, dan mereka menyimpangkan nama-nama tersebut, anil haqqi, dari kebenaran, bisyattal inhirafati dhallati, dengan berbagai macam penyimpangan yang sesat. Wa anna haula'i, dan sesungguhnya mereka ini, yalqawna jazaa'ahumur radi', mereka akan mendapati balasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi mereka. Ar-radi', yang semestinya membuat mereka jadi takut, ya, mereka jadi berhenti mestinya. Ya, jadi ini balasan mereka akan terima mereka. Itu ada pada firman Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang mereka perbuat. Ya, sesuai dengan yang mereka perbuat, sesuai dengan yang mereka telah lakukan. Nah, ini. Naam. Lalu selanjutnya, ma yustafadu minal ayati. Ya, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, itsbatul asma'i was sifati lillah. Yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itsbatul asma'i was sifati lillahi azza wa jalla. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah azza wa jalla, ala ma yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anna asma Allah husna, seluruh nama-nama Allah adalah husna. Itu nama-nama yang paling indah. Yang ketiga, al-amru bidu'aillahi wattawassuli ilaihi bi asma'ihi. Perintah berdoa kepada Allah dan bertawassul kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Yang keempat, tahrimul ilhadi fi asma'illah. Haramnya ilhad terkait dengan nama-nama Allah. Binafiha, dengan menafikannya.
Ya, Allah nggak punya nama. Au ta'wiliha, atau memaknai dengan bukan maknanya. Au itlaqiha ala ba'di au itlaqiha ala ba'dil makhluqati, atau menamai atau mengucapkan nama tersebut untuk sebagian makhluk, ya seperti tadi yang disebutkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dinamai Lata dari Al-Ilah, Uzza dari Al-Aziz. Ini menamai makhluk dengan nama Allah yang kemudian dirubah nama tersebut. Yang kelima, al-amru bil i'radi 'anil jahilin. Perintah untuk berpaling dari orang-orang yang jahil, yang bodoh, wal mulhidin, dan yang menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah. Wa isqatihim minal i'tibar, yang dimaksud tinggalkan itu yang mereka tidak dianggap. Ya, tidak dianggap keberadaan mereka. Yang keenam adalah al-wa'idu syadidu liman al-hada fi asma'illahi wa sifatihi. Ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang ilhad atau yang menyimpang terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi di sini perlu kita tambahkan penjelasan bahwa wajib bagi kita menetapkan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya setiap nama itu terkandung sifat. Ya, setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung sifat. Dan kita juga wajib menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menetapkan nama dan juga sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin penting, poin dasar ini. Nah, lantas kemudian kita juga diperintahkan agar kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut dengan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rabb, atau Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Itu terkandung pada firman Allah, fad'uhu biha. Ya, doa ini doa baik doa ibadah, ya artinya kita beribadah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut, atau doa masalah kita meminta kepada Allah pun dengan menyebut nama tersebut. Nah, yang dimaksud meninggalkan orang-orang yang ilhad ini, ya jangan Anda anggap mereka. Ya, kita nggak usah tanggapi semuanya. Kita jelaskan saja. Nah, ilhad terkait dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ada beberapa makna atau ada beberapa bentuk. Seperti mengingkari seluruh nama Allah, ya, atau juga mengingkari sifat-sifat Allah. Seperti Al-Jahmiyah yang mengatakan Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Atau kemudian, ini makna yang pertama ya, dari ilhad. Makna yang kedua dari ilhad adalah menetapkan nama tetapi mengingkari sifat. Allah Subhanahu wa taala As-Sami', tapi sifat mendengar dia tidak tetapkan. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, tapi sifat melihat, sifat basar dia tidak tetapkan. Ini kal Mu'tazilah, seperti Mu'tazilah. Sehingga masyhur dari perkataan mereka, perkataan yang Mu'tazilah adalah sami'un bila sam'in. Ya bagaimana mendengar tapi enggak mendengar gitu ya. Basirun bila basar. Nah ini. Termasuk juga penyimpangan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah menjadikan nama dan sifat tersebut maknanya dijadikan maknanya seperti makhluk.
mendengar seperti mendengarnya makhluk, melihat seperti melihatnya makhluk. Ini tidak dibenarkan. Ini mumatsilah. Termasuk juga di antara makna menyimpang atau ilhad adalah menjadikan nama tersebut sebagai nama berhala, menjadikan nama Allah sebagai nama berhala. Sebagaimana tadi riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya radhiyallahu anhu, menamai Lata dari Al-Ilah, menamai Uzza dari nama Allah Al-Aziz. Yang lalu kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama berhala tersebut, bertawassul dengan menyebut nama-nama berhala tersebut. Termasuk juga bagian daripada ilhad adalah menamai Allah dengan nama yang Allah tidak namai itu untuk dirinya sendiri. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti tadi Allah Subhanahu Wa Taala dinamai dengan Al-Ab, Bapa, ya, dengan Tuhan Bapa. Ini tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala menamai dirinya dengan nama ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menamai Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Bapa, Al-Ab, ya, Tuhan Bapa. Naam. Ya, jadi ini diantara bentuk-bentuk ilhad, diantara bentuk-bentuk ilhad. Ya, termasuk juga, ya, termasuk bagian daripada makna ilhad itu adalah memaknai nama Allah dengan makna yang tidak semestinya. Ya, tidak sesuai dari sisi bahasa. Ya, nama Allah dimaknai, diartikan dengan yang tidak sesuai dari sisi bahasa. Dia maknai dengan makna yang dia kehendaki atau dia simpangkan maknanya. Lafadznya tidak dia rubah, tapi dia simpangkan maknanya, dia simpangkan artinya. Ya, artinya tersebut. Nah, ini tidak diperkenankan. Tidak diperbolehkan. Ditakwil. Ini bukan ini maksudnya. Sifat misalnya, ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala dia takwil. Atau begitu juga nama yang dia kira atau menurut dia tidak sesuai nama ini maknanya, dia simpangkan artinya. Ini juga termasuk bagian daripada al-ilhad. Fa'ala kulli hal ikhwatal iman a'azzakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang tunduk, untuk menjadi hamba yang betul-betul merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang menerima apa yang datang dari Allah Rabbul Alamin, informasi kabar yang datang dari Allah Rabbul Alamin terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu kita terbatas. Dan kita wajib menetapkan bahwa segala sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah itu adalah sifat yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling sempurna. Maka disebut dengan Al-Husna. Al-Husna ini adalah bentuk mu'annats dari Al-Ahsan. Bukan nama yang indah, tapi nama yang paling indah. Al-Husna adalah bentuk mu'annats dari Al-Ahsan. Dari yang paling indah. Al-Balighatu fil husni. Yang paling bagus, paling indah. Akmaluhu min kulli wujuhin. Dan yang paling sempurna dari segala sisi. Walaysa fiha naqsun, dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka misalnya nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang Maha mendengar. Maka kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah yang paling sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Al-Basir, Allah yang Maha mendengar, kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basar, melihat, yang paling sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Dan seluruh sifat-sifat Allah seperti ini, berlaku seperti ini, yang paling sempurna, yang tidak ada kekurangan. Semua sifat-sifat Allah, bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, seluruhnya.
Ya termasuk sifat khabariyah, sifat yang mengkhabarkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, wajah. Ya kita tetapkan yang paling sempurna, nggak ada kekurangan, nggak ada cacat, nggak ada aib, dan nggak ada yang semisal dengan Allah. Kita tetapkan seperti itu juga sama. Oleh karena itulah para ulama membuat satu kaidah, al-kalamu fi as-sifati kal-kalami atau kal-kalami fi sairiha. Membicarakan satu sifat, ya seperti membicarakan seluruh sifat. Jadi kalau kita katakan bahwa pendengaran Allah sempurna, tidak ada kekurangan, dan pasti nggak serupa dengan makhluk dong. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang juga pastinya tidak ada kekurangan dan nggak serupa dengan makhluk. Begitu juga wajahnya Allah, begitu juga turunnya Allah Rabbul Alamin. Sama seperti itu. Lalu apa bedanya? Toh manusia juga disifati dengan mendengar, manusia juga disifati dengan melihat, tapi kan kita sama-sama tahu, faham bahwa tidak sama antara penglihatan dan pendengaran manusia dengan Allah Rabbul Alamin. Pasti nggak sama. Nah, begitu pula juga ketika wajah. Loh, kok Allah punya wajah? Manusia punya wajah? Ya, pasti beda dong. Sebagaimana tadi. Pendengaran Allah berbeda. Penglihatan Allah berbeda. Nah, itu. Ya. Jadi sama itu kaidahnya seperti itu. Nah. Ya, jadi ini perlu kita pahami. Dan ada juga tadi termasuk ilhad ya. Tadi misalnya ada nama-nama yang khusus bagi Allah. Lalu kemudian nama tersebut diberikan kepada selain Allah. Ini nggak boleh. Misalnya Allah. Ini kan nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama ini ya nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Dia ada anak misalnya dinamai dengan Allah. Nggak boleh. Nggak diperkenankan hal ini. Ya termasuk juga nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahman. Rahman. Ya tidak boleh nama ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang misalnya contohnya namanya Abdur Rahman, ya panggillah Abdur Rahman, ya Abdur Rahman. Bagaimana kalau dipanggil Rahman? Nah, ini tidak boleh. Tidak diperkenankan. Kalau orang Indonesia kan biasanya panggilnya Maman, malah di sebagian daerah dipanggilnya Maman. Ya kalau ini hanya sebagai panggilan yang tentu tidak ada maknanya dalam bahasa Arab, nggak ada masalah. Tapi kalau dipanggil Rahman, nah ini tidak boleh. Karena ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman ini. Jadi kepanggillah Abdur Rahman, itu jauh lebih baik. Dipanggil dengan lengkap, ya Abdur Rahman. Dan kalau orang kita kan kadang, kepanjangan. Nah ini kita sering kali menganggap remeh satu hal ya. Panggil Abdur Rahman. Jadi juga termasuk nanti penyimpangan adalah kita menamai makhluk, menamai hamba dengan nama yang khusus bagi Allah. Seperti tadi contohnya, Allah. Ini tidak boleh. Rahman. Ini tidak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Jadi kalau namanya Abdur Rahman, maka panggillah dengan panggilan yang lengkap, Abdur Rahman. Jangan lantas hanya dipanggil Rahman saja. Adapun tadi Maman, misalnya ya, di dalam bahasa Arab ini tidak memiliki makna. Maman ini tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak memiliki makna dia. Maka ya kalau begitu, kalau yang Maman ini ya tidak masalah karena tidak ada maknanya. Namun kalau Rahman ini tidak diperkenankan kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi poin dari bab ini yang pertama, yaitu poin yang utamanya adalah menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Adapun tadi hadis inna lillahi tis'ata wa tis'ina asman, itu bukan berarti membatasi. Tetapi anjuran untuk mempelajari nama Allah 99 saja. Di dalam hadis yang lain nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak," atau nama yang hanya engkau saja mengetahuinya. Ya dalam ilmu terhadap hal gaib. Hanya Allah yang mengetahuinya. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu
anzaltahu fi kitabika 'allamta bihi ahadan min khalqik, yang kau turunkan di dalam kitabmu atau yang kau ajarkan salah seorang dari makhlukmu, hambamu, aw ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang hanya engkau tahu saja, ya hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, ada nama yang hanya Allah mengetahuinya. Ya, termasuk juga hadisnya sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat, ya, setelah diminta di mahsyar oleh seluruh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah yang belum pernah diajarkan kepada siapapun yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus Allah beritahukan pujian, sanjungan, nah, memuji, menyanjung ini dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah diajarkan hal ini kepada yang orang-orang yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa nama-nama Allah begitu banyaknya, itu bukan berarti Allah banyak, bukan. Tapi nama itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang dijadikan alasan oleh Al-Jahmiyah ketika menolak nama-nama Allah. Kalau nama-nama Allah banyak, maka berarti Allah nanti jadi banyak, kata dia. Kalau sifat-sifat Allah banyak, maka berarti Allahnya jadi banyak menurut dia. Padahal nama-nama itu seluruhnya adalah milik Allah. Sifat-sifat itu juga seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi itu salah satu kerancuannya. Ya, kebingungannya Jahmiyah itu tadi. Karena apa? Karena kalau nama Allah banyak, berarti nanti Allahnya banyak. Ini keliru. Padahal yang ditunjukkan oleh nama-nama itu hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Begitu juga sifat itu, ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Jadi justru sifat yang banyak, kemudian nama-nama yang banyak, yang menunjukkan pada satu zat, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan kesempurnaan Allah Rabbul Alamin dengan seluruh kesempurnaan. Sehingga kemudian begitu banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu juga kita ketahui bahwa tidak semua sifat ada namanya, tapi setiap nama pastilah mengandung sifat. Tidak setiap sifat bisa dijadikan nama. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Sifat Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Ini enggak lantas kemudian dari situ kallama yukallimu, berarti mukallim. Nama sifat Allah adalah mukallim, yang berbicara kepada makhluk. Ini tidak dijadikan nama. Sifat kalam tetap ditetapkan. Ya, tetapi tidak lantas kemudian itu dijadikan sebagai nama bagi Allah. Jadi tidak setiap sifat itu bisa jadi nama, tapi setiap nama mengandung sifat. Naam, ikhwatal iman a'azzakumullah. Ini yang bisa kita bahas. Ini terkait dengan bab ini. Ya, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini terkait dengan bab yang menjelaskan tentang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling indah. Allah perintahkan kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang paling indah itu. Dan Allah juga perintahkan kita agar kita tidak menanggapi, tidak terlampau menanggapi orang-orang yang menyimpang. Maksudnya tidak menanggapi di sini, tidak lantas kemudian kita terbawa oleh mereka. Adapun membantah mereka, menyanggah mereka, itu tentu adalah kewajiban bagi orang yang memiliki ilmu yang mendalam untuk menyanggah mereka, untuk membantah syubhat dan kerancuan mereka. Tapi kemudian kita ikut terbawa ya dengan apa yang mereka lakukan, ya kita tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal serta thayyib,
dan juga kita diberikan kemampuan menunaikan ibadah dan diterima ibadah yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.